Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil tema ya. Hal apa yang paling meresahkan dia saat ini ya? Hal apakah yang paling meresahkan dia saat ini? Oke, ini untuk orang yang berdealing dengan diri kalian dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah readingan general ya. Dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Maka saya memohon kebijaksanaan, kearifan, serta kedewasaan kalian di dalam menyikapi segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya, karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang sudah pernah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, atau sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi ke depannya nantinya. Jadi ya anggap saja sebagai entertain atau hiburan, di mana yang baik-baik kita aminkan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya bisa saling bertumpah ruah, bisa saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu ya guys ya, kalau kalian inginkan. Tinggal kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Atau ya, kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian. Oke. Readingan saya ini tetaplah bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian mau menontonnya juga bisa, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Genderless itu tidak melihat gender ya, boleh pria, boleh wanita, juga boleh anak-anak alias unisex ya. Di sini saya akan tarik 3 kartu, kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian. Oke, karena setiap orang pasti memiliki ketakutan dan kekhawatiran dari dirinya masing-masing ya. Kita mencari tahu ya, apa yang meresahkan dia, apa yang menjadi kekhawatiran bagi diri dia. Oke. Kalau kalian masih bingung ya pause dulu videonya ya. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Informasi tambahan bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi walaupun hanya dengan seikhlasnya untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau ya untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, silakan hubungi nomor WhatsApp saya melalui via chattingan ya guys ya, jangan melalui telepon. Takutnya saat saya melakukan personal reading kepada orang nanti terganggu oleh telepon yang masuk ya. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin ya. Oke, kita langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke, kita lihat hal apakah yang paling meresahkan dia saat ini. Di intelektual ya, di intelektual atau kecerdasan, N. Carson ya. Oke. Di intelek ya, atau sebuah kecerdasan ya. Beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini, kalian ini orang yang sangat cerdas ya, saya rasa ya. Oke. Itulah yang meresahkan hati dia ya, kecerdasan kalian ini ya.
Berarti kenapa ya sampai kecerdasan kalian ini bisa meresahkan orang yang satu ini ya? Berarti orang yang satu ini sangat egois ya. Dia tidak suka ada orang yang berada di atas dia. Ngerti kan? Dia tidak mau ya ada orang yang lebih unggul daripada dia kan guys kan. Sehingga apa yang menjadi kecerdasan kalian atau kelebihan kalian ini ya ibaratnya menjadi sebuah keresahan ya bagi orang yang kalian dealingkan ini. Berarti orang yang satu ini kan, ibaratnya kalian berdealing dengan orang yang kayak ya sok hebat gitu kan, sok hebat, sok cerdas gitu kan, sok pinter kan, segala sesuatunya itu dia merasa orang yang paling benar gitu kan. Nah, sekarang hal yang paling meresahkan dia adalah di intelek ya, atau kecerdasan orang yang pintar ya. Karena dia tidak mau ya dirinya itu dilangkahi oleh orang. Nah, ngerti kan? Setiap bertemu dengan orang yang pintar aja kan, bertemu kalian yang memiliki watak yang lebih cerdas saja kan, sudah ibaratnya menjadi sebuah keresahan ya bagi diri dia ya. Kenapa kayak gitu ya? Ya kalau memang kita berdealing dengan orang yang pintar ya, kita nggak bisa main-main lagi kan, kita nggak bisa macam-macam lagi. Nah, saat kalian menjadi lebih pintar daripada orang yang kalian dealingkan ini kan, ibaratnya dianya itu jadi nggak berdaya. Nah, oke. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Heavenly God and Universe, please. Explain to us for viewers who pay and choose card number 1. Hal apakah yang paling meresahkan dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu N. Carson di intelek ya, kecerdasan. Aduh, memang ada sih ya orang yang kayak gitu ya guys ya. Hanya beberapa orang yang merasa dirinya itu sok pintar kan, sok berada di atas semua orang kan, maka orang itu takut tersaingi kan. Yang dia takutkan itu adalah kayak gimana ya, orang yang lebih cerdas ya, lebih pintar daripada dia, sehingga tidak bisa dia kadalin, tidak bisa dia akal-akalin, tidak bisa dia tipu-tipu kan. Eight of Cups ada zodiac pieces ya. The Hierophant, zodiak Taurus, Strength, nah kan, kekuatan kan. Orang ini gimana ya bilangnya ya, dengki ya, saya bilang ya, dengki banget ya. Zodiak Leo, The High Priestess. Nah, High Priestess ini juga simbol dari intelektual juga ya. Simbol dari orang yang sangat cerdas juga. Karena High Priestess ini ya, orang yang memiliki banyak pengalaman ya. Zodiak Cancer, Ace of Wands, kemenangan. Apa yang saya bilang kan? Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kita lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu N. Carson di intelek ya. Believe and trust ya. Believe, percaya, trust dan and trust, yakin ya. Oke. Before going to sleep tonight, say Archangel Michael, please enter my dreams and replace fear with faith and trust.
let me be filled with strength, courage, and confidence, ya. Saya bisa merasakan di sini, ya, beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini, ya, saat menjalin hubungan dengan kalian, ya, orang ini selalu sepele, ya, kepada kalian, ya, suka menghina kalian, kan. Ibaratnya sikapnya itu bossy amat, ya. Ada kartu Hierophant di sini, kan. Dia selalu merasa dirinya itu selalu benar di dalam menjalani apapun, kan. Oke. Selalu aja dirinya yang merasa benar, ya. Ibaratnya dirinya ini tidak bisa dinasehatin, tapi, ya, saat bersama dengan diri kalian, ya, kalian selalu diceramahin terus, kamu mestinya kayak begini, kamu mestinya kayak begitu, kan. Selalu kalian diceramahin terus, kan, padahal dia yang melakukan kesalahan, kan. Kalian pula yang dituduh. Nah, kayak gitu, guys. Malahan kalian pula yang diceramahin. Jadi orang ya mesti kayak begini ya. Jadi orang ya mesti kayak begitu ya. Kamu kok kayak begini sih? Contohlah mereka manusia kayak gitu. Karena memang seharusnya jadi orang kayak begini, kayak begitu, kayak begono. Buktinya dirinya sendiri itu apa sekarang? Nah, kayak gitu. Dan saya merasakan ini hubungan kalian ya. Salah seorang sudah meninggalkan hubungan ini ya. Mungkin saja orang ini meninggalkan kalian ya, karena merasa kalian itu selalu berada di atas dia. Ngerti kan guys kan? Merasa kalian itu selalu berada di atas dia kan? Dia maunya ya seseorang yang levelnya itu berada rendah ya. Berada di bawah dia yang setiap hari, setiap malam bisa dia ceramahin terus, dia omelin terus kan? Meskipun dia yang berbuat kesalahan, kalian pula yang diomelin kan? Saya lihat beberapa orang di sini ya, kalian yang sudah tidak tahan sama orang yang satu ini kan, kayak tingkahnya itu kayak gimana ya bilangnya ya, sok lagaknya itu ya, selangit banget kan. Mau dibilang gengsi, ini udah lebih daripada sekedar gengsi, ini udah cenderung ke arah sombong gitu ya guys ya. Merasa dirinya itu paling benar, sombong kan. Udah itu kesalahan yang dia perbuat ya, selalu dia benarkan. Kalian itu yang selalu disalahkan. Tapi saat kalian melakukan secuil atau setitik kesalahan aja kan, wah, langsung meradang kayak kebakaran jenggot atau kebakaran jembut gitu kan, dianya itu kan. Tapi saat dia sudah melakukan kesalahan kan, dia tutup-tutupin, dia hindari kalian. Nah, kayak gitu kan. Inilah hal yang paling meresahkan diri dia ya. Sebenarnya dia takut loh ya, kalian tinggalkan dia ya. Tapi satu sisi ya, kalau kalian berada di samping dia terus, itu juga menjadi sebuah keresahan tersendiri bagi diri dia. Karena beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini, kalian itu orangnya agak intelek ya, agak cerdas ya. Ibaratnya level dia itu dengan level kalian itu nggak sebanding. Kalian selalu ya, ini ada kartu strength kan, dalam perihal apapun, dari segi keuangan, kedewasaan kan, udah itu finansial juga kalian lebih kuat ya daripada dia ya. Dia itu nggak punya apa-apa sehingga dia tidak bisa mengatur-ngatur diri kalian ini. Ngerti kan? Dia maunya orang yang lebih lemah kan, alias energinya ini energi tipu-tipu, sok berlagak kayak bos gitu ya. Padahal duit pun nggak punya kan, saya lihat kan. Duit pun nggak punya karena of Cups ya. Hidupnya sendiri pun kayak ya agak terlunta-lunta gitu kan. Tapi begitu bersama kalian ya, selalu aja kalian yang diceramahin terus kan. Karena ada kartu High Priestess di sini kan. Hal yang paling dia takutkan di sini, beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini, kalian juga orangnya spiritual banget ya. Orang yang sangat mengerti ya akan yang namanya iman atau agama. Ngerti kan guys kan? Iman atau agama. Jadi ibaratnya setiap kali dia berbuat sesuatu kan, ya kalau kalian menasehati dia kan pasti membawa nama-nama agama, membawa hadis gitu kan, ceramah dari Tuhan gitu kan. Sedangkan dia nggak suka, saya lihat kartu The Hierophant ini ya, karena dirinya itu merasa dia paling hebat, dia paling kuat ya
dibandingkan diri kalian. Ada kartu Ace of Wands lagi kan. Oke. Bahkan dari segi tindakan pun ya, kalian jauh lebih akurat ya. Apapun yang kalian perbuat itu kan jauh lebih bisa menghasilkan, jauh lebih akurat gitu kan, dibandingkan orang yang satu ini kan. Dalam tindakan aja dia udah kalah, materi dia kalah kan, udah materi kalah, kedewasaan juga kalah kan. Itu yang meresahkan di diri dia ya saat menjalin hubungan dengan diri kalian. Dia tidak mau dirinya itu dilangkahi oleh orang. Makanya ini orang sampai ya meninggalkan hubungan ini karena apa? Level kalian ini terlalu tinggi di atas dia. Nah kayak gitu kan. High Priestess ini kan orang yang sudah dewasa kan, punya banyak pengalaman, baik secara moral kan, secara spiritual juga kan, lebih banyak pengalamannya ya. Bahkan ya dalam segi tindakan pun ya, kalian ini bahkan jauh lebih gentle ya. Dari cara ngomong pun, dari cara bersikap, dari cara bertindak pun, kalian jauh lebih sportif daripada orang yang satu ini. Inilah yang sangat dia resahkan. Oke. Biasalah kalau misalnya ya ada cowok ya, kalau ketemu dengan cewek kan yang ibaratnya lebih dewasa dibandingkan diri dia kan, dia itu pasti udah merasa kayak nggak nyaman karena jiwa bosnya itu kan ditaklukkan kan oleh kalian kan. Tapi kalau pria bertemu dengan wanita kayak gini kan, kalau misalnya gimana ya bilangnya ya, wanita, kalau kalian yang memilih ini adalah seorang pria ya, dan kalian berdealing dengan seorang wanita ya, pasti wanita ini mungkin dia berasal dari keluarga yang kaya atau kalau tidak kan, orangnya ini mungkin sudah memiliki usia gitu kan, sehingga dia merasa dirinya itu sudah cukup ya, lebih memiliki pengalaman, sudah banyak melanglang buana gitu kan guys kan. Makanya dia sesuka hati bisa mengatur orang, dan dia tidak mau diatur oleh diri kalian, karena dia merasa dia itu lebih cerdas daripada kalian ya. Itulah sebabnya kartu saran dan pesan di sini believe and trust, percaya dan yakin ya. Archangel Michael, please enter my dream ya. Datanglah, masuklah ke dalam mimpiku. Oke. Ini ibaratnya ya, kalian disuruh mendoakan ya, mendoakan diri kalian sendiri ya. Minta kepada Tuhan agar kalian itu diberi ya rasa percaya diri yang sangat kuat. Ngerti kan guys kan? Ada courage, strength, kalian diberi kekuatan, diberi keberanian, diberi rasa percaya diri. Karena dari kartu yang satu ini kan, saya sudah bisa merasakan selama kalian berdealing dengan orang yang kalian dealingkan yang satu ini ya, setiap omongannya itu selalu menghina kalian atau selalu menjatuhkan kalian guys. Jadi saran dan pesan untuk diri kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini, kalian mesti yakin dan percaya pada diri kalian sendiri. Ngerti kan guys? Percayalah ya, kalian itu sebenarnya orang yang intelek, orang yang pintar, level kalian itu sangat tinggi. Orang ini tidak ada apa-apanya. Supaya kalian ini merasa minder atau merasa grogi kan, setiap kali dia mengatakan sesuatu, dia pasti berusaha kayak, tutur katanya itu kayak berusaha untuk menjatuhkan diri kalian. Supaya apa? Supaya kalian grogi, supaya kalian ini merasa tidak percaya diri. Nah, saat itulah dia mengambil alih ya posisi untuk menguasai diri kalian. Jadi ibaratnya believe and trust, kalian disuruh jangan begitu mudahnya ya dipatahkan oleh orang yang satu ini melalui tutur kata dia. Ngerti kan? Segala tutur kata dia tentang diri kalian yang bersifat kayak merendahkan kayak kan, bersifat kayak menghina kayak seolah-olah kalian itu bodoh kayak kan. Jangan hiraukan orang yang satu ini ya kan. Kalian mesti percaya pada diri kalian sendiri. Itulah sebabnya saat kalian berdoa ya, mintalah kepada Tuhan agar memberikan rasa percaya diri kepada diri kalian guys. Rasa confidence, keberanian di dalam mengungkapkan apapun. Jangan berdiam diri aja. Nanti semakin lama orang ini malahan semakin nginjak ke diri kalian guys. Ngerti kan?
Sebelum dia menginjakkan kakinya ke atas kepala kalian, kalian mesti melindungi diri kalian terlebih dahulu. Oke, dengan menunjukkan betapa cerdasnya, inteleknya diri kalian di hadapan orang yang satu ini. Supaya apa? Berbalik dianya itu yang minder. Ngerti kan? Berbalik dianya itu kan, kalahkan rasa percaya dirinya itu ya dengan rasa percaya diri dari diri kalian. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk diri kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail atau lebih spesifik ke energi kalian sendiri, silakan lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Oh, Emily Bronte, fantasy ya. Hal apakah yang paling meresahkan dia saat ini adalah fantasi atau khayalan ya. Orang ini ekspektasinya terlalu berlebihan ya kepada diri kalian ya. Orang ini sering berfantasi atau berkhayal tentang diri kalian dan sekarang khayalannya itu menjadi keresahan bagi diri dia sendiri. Karena apa? Bisa jadi hubungan kalian ini sudah tidak terkoneksi lagi, sudah putus. Ngerti kan? Atau hubungan kalian ini sedang ngap gitu kan, sedang marah-marahan gitu kan, sedang saling buang muka gitu kan, atau sedang miskontak gitu kan, sehingga orang ini tidak bisa berhenti ya, selalu memfantasikan diri kalian, menghayalkan diri kalian ya. Saya lihat semakin lama hayalannya tentang diri kalian, terutama di malam hari gitu ya guys ya, menghayal tentang kalian sedang berada di samping dia kan, sedang romantis dengan diri dia kan. Makin lama hayalannya itu semakin meresahkan diri dia sekarang. Karena apa ya? Orang ini ibaratnya udah mulai tenggelam ya di dalam hayalannya atau lamunannya sendiri, fantasi ya. Intinya adalah hayalan atau sebuah lamunan yang terlalu berlebihan lah ya. Tapi hayalannya, lamunannya tersebut itu mengarah ke arah mana, kita lihat ya lebih jelasnya ya di kartu tarot Heavenly God and Universe. Please explain to us for viewers who can choose card number 2. Hal apa yang paling meresahkan dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari Emily Bronte, fantasy, khayalan ya, cita-cita atau ekspektasi yang terlalu tinggi ya. Ten of Wands. Oke, nyambung ya. Sagittarius, Justice, Libra, Page of Cups. I know, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Wheel of Fortune, Zodiac, Sagittarius dan Pisces, Death, Scorpio. Oke. Kita lihat saran dan pesannya untuk diri kalian ini arahnya ke arah mana. Heavenly God and Universe, please give us the advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Emily Bronte, fantasy. Thank you.
explore your option ya. Oke, explore ya, di-explore atau dijelaskan ya opsi-opsi Anda ya. Dear God, thank you for your wisdom and love, helping me see, understand, and assess all of my alternative option. Please guide me in the best direction for my health, happiness, and life purpose ya. Saya sudah ngerti ya. Ini juga punya cerita tersendiri ya, saya rasakan di sini ya. Orang ini selama menjalin hubungan dengan diri kalian, oke, banyak sekali masalah ya, banyak sekali kayak drama-drama dari drama Korea hingga drama India gitu kan. Pokoknya ya, hubungan kalian ini penuh dengan drama saya lihat. Dan sekarang ibaratnya posisi kalian ini sedang tidak baik-baik aja dan sedang diam-diaman ya guys ya. Oke, ada kata dead. Beberapa orang sampai hubungan ini sudah jeda atau sudah break ya. Hanya beberapa orang saja ya. Dan saya lihat orang ini mendapatkan karma, saya lihat karma, justice. Di mana karma tersebut berupa rasa parno ya. Ten of Wands ya, yang memberatkan hidupnya sendiri. Datangnya dari mana ya? Page of Cups, emosional dia, hatinya ya, perasaan dia merasa bersalah kan. Oke. Selain pernah merasa berbuat kesalahan kepada kalian kan, hari ini dia sebenarnya ingin meminta maaf kepada diri kalian. Tapi fantasi ini ya, hal yang paling meresahkan dia adalah fantasi. Belum datang meminta maaf saja kan, dia udah berfantasi kan tentang ya Wheel of Fortune, tentang death gitu kan, tentang Ten of Wands kan. Serangan-serangan yang akan kalian berikan itu berupa apa kan? Apa yang akan kalian tudingkan kepada dia, justice kan? Oke. Kasihan ya ini orang ya. Kayak gimana ya? Ya, dia terperangkap ya di dalam perbuatannya sendiri saya lihat ya. Terperangkap di dalam perbuatannya sendiri, udah itu terperangkap di dalam fantasinya sendiri. Yang hari ini ya, di mana fantasinya itu semakin merajalela, semakin berpikir yang bukan-bukan. Di saat dia berpikir yang bukan-bukan, yang ada bukannya semakin merasa secure. Malahan semakin ketakutan dianya ini. Parno, ya kan? Paranoid kan. Oke, semakin berat dianya ini saya lihat kan. Apa yang sangat dia resahkan hari ini kan, itulah ya beban yang sangat berat kan. Nanti ke depannya apa yang mesti dia pikul. Kalau misalnya saya datang meminta maaf, hubungan ini sudah pernah berakhir kan, saya tahu ini adalah salah saya. Nah, hal yang paling meresahkan saya adalah karma yang mesti saya jalani hari ini kan. Ten of Wands ya, dimana hidup saya ini sudah penuh dengan beban akibat karma dari perbuatan saya sendiri kan. Itulah fantasi ya. Dia pikirnya itu terlalu panjang saya lihat ya. Inilah hasil dari perbuatan saya sendiri kan. Apalagi yang akan terjadi selanjutnya. Makanya pikiran dia ya menerawang ya, dari 1 tongkat hingga 10 tongkat kan. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 gitu kan. Kemungkinan yang bisa terjadi apa saja kan. Dimana semakin dia pikirkan, semakin meresahkan diri dia sendiri. Bukannya dengan gentle kan, Page of Cups kan, datang say sorry, saya minta maaf. Nah itu kan kayaknya lebih gentle kan, lebih sportif kan. Tidak peduli ya, kalian mau memaafkan dia atau tidak sekalipun kan. Tapi ya setidaknya minta maaf dulu dong kan. Setelah minta maaf kan, ya mau kalian terima dia atau tidak mau terima dia kan, pastinya kan dia yang sudah meminta maaf itu hatinya kan sudah terasa lebih plong kan guys kan. Tapi enggak. Malahan dia memilih untuk berdiam diri, Wheel of Fortune ya. Menunggu keajaiban untuk hadir kan. Untuk bisa memulai sesuatu dari awal lagi dengan diri kalian. Karena hubungan ini memang sudah berakhir kemarin-kemarin ini kan. Gimana caranya memulai hubungan ini dari awal lagi kembali kan.
Dia asik berhayal, berfantasi kan, cara apa yang mesti saya susun kan, apa yang mesti saya ngeyelkan, apa yang mesti menjadi alasan saya, hingga pada akhirnya ya semuanya ada di dalam pikiran dia terus. Nah kayak gitu kan. Kalau misalnya saya datang ngomong kayak gini sama dia, nanti jawaban dia itu apa? Nah itu kan fantasi juga, udah kelewatan jauh berhayalnya dia kan. Bukannya lakukan dulu, action dulu kan guys kan. Barusan apapun yang terjadi kan, dipertimbangkan selanjutnya kan. Ini enggak, belum beraksi aja kan, udah kalkulatif kan. Kalau misalnya saya datang kan, oh ya kemarin saya meninggalkanmu karena saya memilih orang lain, maafkan saya ya, itu adalah kelalaian saya kan. Kalau saya ngomong kayak gini, apa yang akan dia jawab? Nah kayak gitu. Kalau misalnya saya datang dengan ngomong, kemarin saya meninggalkanmu karena orang tua saya tidak setuju, apalagi yang akan menjadi jawaban dia kalau misalnya dia menjawab saya kayak begini, apa yang mesti saya balas? Nah kayak gitu, fantasi kan. Semakin dia pikirkan fantasi itu ya, hayalan itu semakin membuat dirinya itu parno sekarang. Orang ini ibaratnya sudah dituntut oleh alam semesta untuk melakukan action atau melakukan sebuah aksi dan tindakan. Bukan berdiam diri aja menunggu waktu yang berputar gitu kan, untuk membuat hubungan ini bisa terlahir lagi kembali, bisa diperbaharui dari nol lagi kembali. Nggak mungkin kayak gitu. Bahkan saya lihat ya, seharusnya awal mulanya hubungan ini masih bisa diperbaiki ya. Masih bisa dimulai dari nol lagi kembali kan. Tapi karena ulahnya ini yang selalu diam aja kan, kayak berat untuk mengambil sebuah keputusan untuk datang menyapa kalian, minta maaf kepada kalian. Ibaratnya dia sendiri yang memperkeruh suasana. Setelah suasana ini keruh kan, dia yang resah sendiri. Dia yang gelisah sendiri sekarang. Alias, setiap senjata yang dia lempar menjadi bumerang, datang berbalik menghajar dirinya sendiri, datang berbalik menghantam dirinya sendiri. Kayak gitu. Tak ada satupun yang senjata yang dia lemparkan itu akurat. Malahan semuanya berbalik ya, menjadi bumerang untuk diri dia sendiri kan. Akhirnya, lihatlah Wheel of Fortune ya, dia hanya bisa berpasrah, duduk kepada waktu dan berdoa kepada divine timing, berdoa kepada ilahi kan. Hubungan ini telah berakhir, semoga Tuhan merestui hubungan ini dan saya bisa jadian lagi dengan dia, memulai dari awal lagi kembali kan. Mau memulai dari awal kembali bisa, tapi mesti ada aksi, mesti ada tindakan. Sekarang mana aksinya, mana tindakannya sekarang? Duduk berdiam diri aja dead kan. Nasi pun lama-lama menjadi bubur sekarang. Padahal awal mulanya saya merasakan hubungan ini masih bisa diperbaiki kalau dia ambil sebuah aksi dan tindakan lebih sportif, lebih gentleman dikit ya. Oke, lebih berani dikit kan. Untuk kayak gimana ya? Untuk datang menyelamatkan hubungan ini, seharusnya hubungan ini masih bisa ya diselamatkan. Tapi saya lihat akibat fantasinya itu kan, belum bertindak aja kan, sudah meresahkan ini, sudah meresahkan itu kan, sudah mengkhawatirkan ini, sudah mengkhawatirkan itu. Lama-lama nasi menjadi bubur. Mampus beneran. Nah kayak gitu. Oke? Hubungan yang seharusnya masih bisa dipertahankan jadi berakhir beneran. Nah, akibat ulahnya sendiri kan. Makanya di sini saran kartu ya. Kartu saran di sini explore your option ya, jelajahi opsi-opsi kalian. Sebenarnya di pihak kalian ini banyak opsi ya, banyak pilihan. Banyak orang yang mendekati diri kalian. Dan please guide me in the best direction for my health, happiness, and life purpose. Kalian udah disarankan oleh alam semesta mendekatkan diri kepada Tuhan. Carilah kebahagiaan kalian dengan cara berserah kepada Tuhan. Oke? Cari sesuatu yang membuat hidup kalian ini sehat, makmur, kan? Banyak rezeki, banyak hoki, banyak kebahagiaan. Itulah tujuan hidup kalian. Jangan menunggu orang yang satu ini lagi, kan? Beberapa orang dari diri kalian, ya, mungkin masih ada tersisa ya, 50% dan 50% kan.
antara mau menolak dia atau mau menerima dia lagi kembali. Mungkin kalian masih berada di persimpangan keraguan-raguan. Oke? Jadi, saran pesan ini, kalian jangan ragu-ragu, jelajahi opsi-opsi pilihan kalian. Di hadapan kalian ini Tuhan sudah menghadirkan banyak sekali opsi dan pilihan. Ada uang, ada rezeki, ada orang-orang jodoh baru yang datang mendekati kalian, yang dimana mereka itu lebih bisa memberikan garansi atau jaminan kebahagiaan. Bisa menghadirkan tujuan, visi misi yang indah ke depannya. Kenapa kalian tidak memilih, ya, tidak menjelajahi opsi tersebut dan kemudian tentukan pilihan kalian? Nah, kayak gitu. Jangan berdiam diri di satu tempat aja, langsung jadilah seorang penjelajah gitu ya. Sebelum melakukan penjelajahan, berdoalah terlebih dahulu kepada Tuhan, mintalah guidance ya, mintalah bimbingan, petunjuk dari Tuhan ya, untuk kalian supaya bisa memiliki kebijaksanaan di dalam memutuskan atau di dalam membuat sebuah keputusan. Oke? Bantu kalian supaya mata kalian itu lebih bisa terbuka untuk melihat sesuatu ya dengan cara yang lebih bijaksana. Oke? Kalian tidak mungkin diam diri aja kan? Oke, saya tidak mau menerima dia lagi kan? Tapi sudah tidak bisa menerima dia, kalian juga tidak bisa menerima orang lain juga. Saya lihat sekarang kan, kayaknya beberapa orang ya, meskipun tidak bisa menerima orang yang satu ini, kalian memilih untuk sendirian aja. Kenapa ya? Karena takut, khawatir, resah kan? Takutnya masa lalu itu terulangi lagi kembali. Itulah sebabnya kalian disuruh dekatlah kepada Tuhan supaya iman kalian itu semakin kuat, jalan kalian semakin diperlancar gitu, dimuluskan oleh Tuhan kan? Minta bimbingan dari Tuhan untuk diri kalian sendiri, kesehatan kalian kayak gimana, kebahagiaan kalian itu kayak gimana. Semuanya kalian serahkan kepada Tuhan kan? Oke, tujuan hidupnya kalian itu ke depannya mesti kayak gimana? Tidak perlu kalian khawatirkan, serahkan kepada Tuhan, kalian tinggal berjalan aja. Kalian tidak disuruh menerima orang yang satu ini lagi kembali, karena orang yang satu ini ya, dia menyesal, dia dapat karma. Dia tahu. Tapi dianya itu bacol, ngerti kan? Bacol kan? Alias itu dianya itu pengecut. Tidak tahu dirinya itu telah melakukan kesalahan, tapi untuk menanggung konsekuensinya, untuk menanggung hukumannya, dia nggak berani. Jadi buat apa ya kalian menerima orang yang satu ini lagi? Terbukalah mata kalian ya, melihat kekurangan orang yang satu ini. Masih pantaskah orang ini kalian terima lagi? Masih pantas? Enggak ya, jawabannya tidak ya. Oke, carilah ya kehidupan kalian, kemakmuran kalian, kebahagiaan kalian. Itulah saran pesan dari alam semesta untuk diri kalian, oke? Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Audre Lorde, Justice. Justice ini adalah karma atau keadilan ya. Hal apa yang paling dia resahkan saat ini? Karma. Oke. Dan nampak sangat jelas kan? Justice itu bisa jadi masalah hukum. Hal apa yang paling membuat dia itu resah ya, dia takut bermasalah dengan hukum ya. Kenapa seseorang sampai takut memiliki masalah dengan hukum? Nah, kalian sudah tahu sendiri, berarti ada kejahatan yang pernah orang ini perbuat, baik kepada kalian ataupun kepada orang lain. Dan ingat, bukan hanya bermasalah kepada hukum juga, tapi saya rasakan di sini orang ini ya juga bermasalah dengan iman, bermasalah dengan Tuhan. Ada kartu justice ya, karma. Dia takut dijerat hukum ya, oke? Dia takut menerima konsekuensi atas perbuatannya sendiri. Hal yang paling meresahkan dia saat ini ya.
Heavenly God and universe, please explain to us for viewers who can choose card number 3. Hal apa yang paling meresahkan dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Audre Lorde, Justice. Thank you. The High Priestess. Nah kan, orang ini udah ada dosanya. Ini bukan hidayah lagi, takutnya azab loh ya. High Priestess, Cancer. The Hangman, kebingungan ya. Hidupnya ini sudah merasa tidak nyaman, saya lihat terperangkap ya hidupnya ini ya, terjerat di dalam perangkap akibat perbuatannya sendiri. Ini zodiak Pisces, kemudian ada kartu Ten of Swords, pengkhianatan ya, takut serangan balik ya. Oke. Zodiak Gemini. Oke. The Fool. Oke. Zodiak Aquarius dan Gemini lagi. Dan Ace of Swords. Libra, Aquarius, Gemini. Ya, saya udah tahu ya sekarang ya. Orang ini takut bermasalah dengan hukum, takut ya. Kayak gimana ya? Takut mendapat konsekuensi ya, takut akan karma. Kalau memang takut akan karma, kenapa masih berani melakukan kejahatan? Saya lihat karena orang ini pernah mengkhianati kalian, pernah menikam kalian ya, pernah berusaha ingin menghancurkan kalian lagi, udah menyakiti kalian, udah mengkhianati kalian ya. Malahan orang ini ya pernah menikam kalian ya, pernah berusaha mencelakai kalian lagi. Oke. Heavenly God and universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Audre Lorde, Justice, Karma, ya. Your inner guidance, ya, bimbingan dari batin kalian is real and trustworthy, ya. Oke. Adalah nyata ya dan pantas untuk kalian percayai ya, suara intuisi kalian ya, suara hati kalian, itulah bimbingan yang paling akurat bagi diri kalian. Please help me clearly hear, see, feel, and know the divine guidance that I have asked and prayed for. Allow me to keep my ego out of the way so your wisdom can come streaming through me for my own benefit and for those around me. Oke. Siapapun orang yang berdealing dengan diri kalian, kronologisnya tadi sudah saya katakan kepada kalian ya guys ya. Orang ini pernah menjebak kalian ya, saya lihat ya. Orang ini selain pernah mengkhianati kalian, orang ini pernah menjebak kalian lagi, saya lihat ya. Kemarin itu ya, pernah menjebak kalian, pernah mengkhianati kalian. Setelah mengkhianati kalian, mungkin mau kayak gimana ya, mungkin dirinya itu ya mau menghilangkan barang bukti gitu kan, supaya kalian tidak bisa menuntut dia. Orang ini sampai berusaha ya, ingin menyingkirkan kalian, kayak ya berusaha untuk mencelakai kalian, menyingkirkan kalian dari muka bumi ini kan. Oke. Beberapa orang, tidak semuanya ya, saya merasa kalian ini sempat hampir dicelakain dengan cara hampir dibunuh ya guys ya. Saya rasakan kayak gitu ya. Untuk apa? Untuk menghilangkan jejak dia sekarang. Sekarang apa yang dia lakukan kan? Udah berbalik menyerang dia sendiri. Sekarang dia udah terperangkap oleh perbuatannya sendiri. Perbuatan bejatnya, perbuatan hina dia ya. Atau perbuatan dia yang ibaratnya sudah kayak laknat ya, saya lihat ya ini ya, laknat banget ya.
Bukan penuh dosa lagi, tapi udah laknat saya lihat ya. Makanya, hal yang paling meresahkan dia hari ini, dia tahu perbuatannya itu sudah terlalu bejat, sudah terlalu laknat kan. Dia takut justice, karma, atau azab ya. Hal yang paling meresahkan dia ya, azab ya. Azab ilahi atau azab dari Tuhan. Ini orang, kalau udah 10 of sword ya, 10 pedang loh. Ini 10 pedang ini dosanya udah numpuk, udah maksimal, udah banyak banget dosa yang dia lakukan. Bukan hanya kepada diri kalian sendiri, tapi kepada orang lain juga saya lihat kan. Makanya dia takut. Dia takut kalian melakukan pembalasan hari ini kan. Hal yang paling meresahkan dia ya. Dia takut akan pengkhianatan. Dia takut mendapatkan sebuah balasan yang berupa pengkhianatan, di mana dulunya dia pernah melakukan pengkhianatan kepada banyak orang. Dan rasa takutnya itu kan sekarang sudah menjaring dia. Nah, keresahan dia, hal yang paling meresahkan dia, sudah membuat dia terperangkap di dalam jaring-jaring yang dia ciptakan sendiri. Masuk ke dalam jebakan Batman, dari hasil perbuatannya sendiri. Makanya ada kata High Priestess ya. Hari ini ya, orang ini ya tidak berani keluar ya, bergaul dengan orang-orang, takutnya dia ketemu dengan diri kalian kan guys kan. Begitu ketemu dengan diri kalian, "Oi, kemarin apa yang kamu lakukan pada saya? Tunggu. Kamu mesti ke kantor polisi dulu." Nah kayak gitu kan guys kan. Itulah yang dia takutkan. Sampai keluar pun nggak berani lagi saya lihat kan. Ada kata Ace of Swords kan. Dia takut menanggung hukuman. Kalau memang takut menanggung hukuman, kenapa dia mau berbuat? Nah kayak gitu. Ini orang waktu melakukan perbuatan bejatnya itu mau mencelakai diri kalian. Bahkan beberapa orang sampai mau disingkirkan dengan cara dibunuh ya saya lihat ya. Tapi hanya beberapa orang saja kan guys kan. Saat dia merencanakan rencana busuknya itu ya, dia nggak berpikir panjang karmanya itu berbentuk kayak apa, dampaknya, resikonya itu kayak gimana kan. Alias dia ini orangnya sembrono saya lihat. Pikirannya pendek akal sekarang ya kan. Hanya demi menyelamatkan hidupnya sendiri dia jadi goblok kan. Jadi kayak the fool gitu kan guys kan. Goblok kan dianya sendiri kan. Sekarang hidupnya itu sudah ibarat kayak the fool kan. Kayak telur berada di ujung tanduk. Nah kayak gitu. Tinggal sedikit saja kan telur itu jatuh. Ini orang ini sudah berada di ambang ya. Sudah berada di ambang kehancuran. Oke. Tapi untuk jatuh pun dia masih belum rela. Dia takut sekarang. Saat dia jatuh pasti dia akan mendapatkan hukuman yang bertubi-tubi. Bahkan beberapa orang ya. Ini saya merasakan pasalnya ini sampai bisa berlapis-lapis loh saya lihat ya. Berlapis-lapis ya. Pasal yang dikenakan ke orang yang satu ini kan. Udah penipuan, pengkhianatan. Bahkan ada beberapa orang yang bisa terjerat kasus ya. Pembunuhan berencana juga loh. Saya lihat ya. Oke. Karena orang ini takut kalian menuntut dia. Makanya dia ingin menyingkirkan kalian supaya tidak ada bukti. Nah kayak gitu. Tapi waktu dia berpikir untuk menyingkirkan kalian, pendek akal dia kan. Konsekuensinya kayak gimana kalau kalian ini lolos. Akibatnya hari ini ya, rencananya yang gagal tersebut, karena kalian ini kan dibimbing. Saya lihat ada kata saran dan pesan, kalian ini mendapat bimbingan atau perlindungan dari ilahi. Makanya kalian ini selamat hari ini. Saat kalian selamat, maka itulah yang menjadi keresahan bagi orang yang satu ini kan guys kan. Keresahan yang sangat besar ya. Kekhawatiran. Takut dirinya itu terkena konsekuensi. Kalau tidak terkena karma, maka ya takut dirinya itu kan berurusan dengan hukum lagi kan. Oke. Tapi saat dia melakukannya ya, apakah dia kepikiran enggak dia itu bisa berurusan dengan hukum atau kayak gimana kan? Aduh, enggak dia pikirkan. Saya lihat sembrono, pendek akal orang ini kan. Sekarang saya merasakan beberapa orang dari diri kalian selamat ya. Dari
selamat dari korban kejahatan berencana yang telah direncanakan oleh orang yang satu ini kan guys. Kalian selamat. Setelah kalian selamat, barusan dia itu posisinya udah kayak telur di ujung tanduk kan. Udah merasa terancam, kayak berada di tebing ya. Silap-silap dikit terpeleset begitu kan, jatuh. Makanya dia udah takut. High priestess ya, banyak berdoa kepada Tuhan, dikiranya Tuhan ya mau melindungi diri dia atas segala dosa-dosa yang dia perbuat yang sudah terlalu laknat gitu kan. Tuhan bukannya melindungi orang yang satu ini, tapi takutnya ya Ace of Swords malahan ya hukuman untuk orang yang satu ini kalau dia masih belum mau mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ya. Takutnya Tuhan malah akan menurunkan azab ya bagi diri dia. Bukannya melindungi dia, karena Tuhan tidak pernah mau melindungi orang yang bersalah, guys. Kalau ada pun yang melindungi orang yang bersalah itu hanyalah setan aja. Nah, kayak gitu. Dan di mata Tuhan, ya, orang yang bersalah itu adalah seorang yang muslim. Inilah yang dia takutkan, ya. Konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Justice, karma. Please help me clearly hear, see, feel, and know the divine guidance. Kalian disuruh, ya, tetap meminta bimbingan, arahan, petunjuk, serta perlindungan dari Tuhan, ya. Oke. Allow me to keep my ego out of the way so your wisdom can come streaming through me, ya. Untuk beberapa orang, ya, mungkin bisa bersikukuh, ya, atau bisa kekeh mengatakan, saya nggak takut kok. Nah, kan? Saya nggak takut kok, saya ada Tuhan yang melindungi saya kan, keluarga saya juga orang yang berada kayak gini, kayak begitu. Guys, ingat ya, saat orang sudah merencanakan kejahatan kepada diri kita ya, apapun dia bisa perbuat, sampai cara licik pun bisa dia lakukan hanya demi ingin menyingkirkan diri kita. Jadi, ibaratnya your inner guidance ya, bimbingan dari intuisi kalian dari dalam itu sangat penting untuk saat ini. Kalian disuruh segeralah mencari sebuah perlindungan untuk diri kalian dan dekatkan diri kepada Tuhan. Oke? Karena beberapa orang masih menjaga egonya ya. Masih merasa kayak sok hebat gitu kan. Saya nggak takut kok. Dia mau bunuh saya kayak, ya silakan. Dia mau menyingkirkan saya, ya silakan. Saya nggak takut kok. Saya berani kok menghadapi dia kok. Sini saya hadapi. Beberapa orang pikirannya masih kayak gitu, terdeteksi dari kartu saran pesan di sini, tapi hanya beberapa orang aja. Ya kan? Tapi saran dan pesan ini menghimbau kepada diri kalian jangan terlalu sepele, jangan ego, dan jangan merasa sok hebat dulu. Ya. Apapun kejahatan itu ya, modus kejahatan itu ya, bisa dilakukan dengan segala macam cara, bahkan cara yang tidak terpikirkan untuk diri kalian sekalipun. Kalau tidak kenanya kepada diri kita, takutnya kenanya itu pada anggota keluarga kita, orang-orang yang ada di samping kita, orang-orang yang kita sayangi, entah anak kita, kayak orang tua kita, kayak saudara kita, kayak takutnya kena sama mereka. Kita boleh mengatakan, iya, kita nggak takut. Saya juga bisa mengatakan kok saya nggak takut. Bisa kan? Memang saya nggak takut dicelakain kok, tapi apa yang saya takutkan? Orang di sekeliling diri saya yang kena sekarang. Itulah ibaratnya kalian disuruh buka mata kalian, buka kebijaksanaan kalian. Beberapa orang saja ya, ini tidak semuanya ya. Disuruh singkirkanlah ego kalian, jangan merasa hebat terlebih dahulu, ya kan? Apapun itu bisa terjadi nantinya. Ini orang sangat berbahaya banget loh ya. Sekedar antisipasi aja kan, tindakan pencegahan aja kan. Mintalah bimbingan, perlindungan dari Tuhan. Jangan lupa banyak berdoa kepada Tuhan. Oke? Dan saat berdoa untuk diri kalian sendiri, for those around me, kepada orang-orang di sekeliling kalian, doakanlah keluarga kalian juga. Oke? Jangan sampai ya keluarga kalian kan, orang yang dekat dengan diri kalian yang nggak makan nangka, tapi mereka yang kena getahnya juga kan. Gagal menyingkirkan kalian, malah keluarga kalian yang disingkirkan oleh orang yang satu ini kan. Hati-hati. Jangan anggap sepele ya. Sepele itu juga bagian dari ego. Ingat loh ya guys ya.
Tapi semuanya itu tergantung pada diri kita sendiri, karena sepele atau ego itu ya, itu juga bisa menghasilkan karma untuk diri kita nantinya. Oke? Yang penting jangan memelihara ego lah ya guys ya. Saat ada komen yang mengatakan saya nggak takut kok, saya ada Tuhan kok yang melindungi saya, yang melindungi keluarga saya, begitu terucapkan kata ya, saya tidak takut ya. Nah, itu udah mencerminkan diri kita ini sok hebat, ego, sok kuat kan. Jangan sepele ya, karena masalah yang tampak kecil, tampak tidak berbahaya, ibaratnya kayak sebuah jarum gitu ya, sebuah duri yang terselip di dalam daging kita. Nah, kayak gitu. Jangan sampai duri itu menjalar sampai ke jantung kita kayak kan, ke paru-paru kita kayak menancap di sana kan. Nanti akhirnya, padahal kita masih bisa selamat dengan cara mengeluarkan duri ataupun jarum tersebut kan. Kita biarkan aja karena terlalu sepele, tidak takut kok. Nah, kayak gitu kan. Malahan jadi kayak, nah kayak gitu kan. Malah jadi dead beneran gitu kan. Malah jadi masalah bagi diri kalian sendiri. Tapi tetap aja mintalah perlindungan kepada Tuhan ya. Oke? Dan dengarkan suara intuisi kalian. Oke? Hati-hati saat melangkah ke manapun, kalau firasat kalian sudah tidak enak ya, jangan pergi ke sana lagi ya guys ya. Ini yang ketiga, ini agak sedikit gawat ya. Oke, karena orang ini masih belum selesai saya lihat, karena ada kartu Ace of Swords ya. Ada kemungkinan dia mau menyingkirkan kalian sampai tuntas, sampai total, sampai dia tidak meninggalkan barang bukti, tidak meninggalkan jejak lagi kan. Barusan dia itu puas. Nah, kayak gitu kan. Meskipun dia takut karma sekarang. Kalian itu ya sudah meresahkan diri dia, sudah menjadi ancaman. Selama kalian masih hidup ya, takutnya hidupnya itu terancam. Nah, kayak gitu. So, cobalah jaga diri kalian baik-baik ya. Ingat pesan-pesan saya ini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian.
Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.